Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali lagi saya hadir untuk mengajak Anda mengisi waktu luang Anda untuk menyimak kajian Islam guna memperdalam pengetahuan kita dalam beragama. Kali ini kembali saya temukan sebuah konten yang tak kalah menarik dari konten-konten sebelumnya. Sebuah konten yang merangkum perbedaan pendapat mengenai niat dalam melaksanakan sholat antara Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Yazid Jawas juga Ustadz Firanda yang membid'ahkan niat sholat yang dilisankan. Guna menjelaskan konten ini, saya mencoba mencari kajian lengkap tentang hukum melisankan niat sholat. Yang kali ini saya kutip kajian Ustadz Abdul Somad mengenai konteks ini. Hanya dengan meluangkan waktu yang berdurasi kurang dari 10 menit ini, kita akan mendapat penjelasan yang gamblang. Apakah amalan niat sholat kita yang sehari-hari kita lakukan sebelumnya termasuk amalan bid'ah atau bukan? Mari kita simak bersama. Dalam hadis dikatakan innamal a'malu binniyat, segala amal dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, orang hanya akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Maka dalam masalah salat ini ada perbedaan antara mazhab Syafi'i dengan Hanafi, Hambali dan Maliki. Dalam mazhab Syafi'i dikenal dengan muqaranah, sejalan antara takbir dengan niat. Letak niat itu di mana? Kalau puasa niatnya itu sebelum sahur pada puasa fardu, sedangkan puasa sunat boleh di waktu pagi. Misalnya pada saat pagi jam 8 tiba-tiba tidak ada makanan, maka kita boleh mengatakan besok, misalnya hari Ahad, begitu pagi tidak ada makanan, idzan ana shaim, karena tidak ada makanan maka saya puasa sunat sah. Nabi melakukannya, hadis sahih, idzan ana shaim, karena tidak ada makanan maka saya puasa sunat, dengan syarat dari mulai subuh tadi tidak ada makan apa-apa. Yang sudah makan lontong sayur 2 piring nggak boleh bilang saya izan ana shaim, tapi niat boleh di tengah perjalanan. Nah, dengan sholat berbeda. Sholat niatnya menurut mazhab Syafi'i muqaranah, qarana yuqarinu muqaranah, sejalan antara takbir dengan niat. Allahu Akbar, qasad, ta'arat, ta'yin. Salatnya salat apa? Salat asar. Berapa rakaat? 4 rakaat. Jadi imam apa jadi makmum? Jadi makmum lillahi ta'ala. Maka dijalankanlah niat itu di dalam takbir dari A sampai bar. Allahu Akbar, mazhab Syafi'i. Sedangkan Hanafi, Hambali, Maliki niatnya beberapa saat sebelum takbiratul ihram. Makanya jangan heran kalau Saudi Arabia imamnya itu takbirnya pendek, Allahu Akbar. Loh, kok pendek sekali? Dia niatnya kapan? Karena Saudi Arabia itu mazhabnya Hambali, maka niatnya beberapa saat sebelum takbiratul ihram. Yang saya praktekkan mazhab Syafi'i, maka saya takbirnya panjang, Allahu Akbar. Tapi saya tidak menyalahkan sahabat saya yang takbirnya pendek, Allahu Akbar, karena mungkin dia berniat sebelum takbiratul ihram. Yang berniat di dalam takbiratul ihram sah, yang berniat sebelum takbiratul ihram sah. Yang jadi masalah mana? Allahu Akbar salat asar apa salat zuhur ya? Salat zuhur aja lah, itu masalah. Oleh sebab itu mesti ini tentang masalah letak niat. Di mana letak niat? Yang kedua, pembahasan selanjutnya adalah melafalkan niat, at-talaffuz bin niat. Letak niat itu di mana? Di dalam. Innal kalama la fil fuadi wa inna ma ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Innal kalama, sesungguhnya kalam yang hakiki itu la fil fuadi. Kalam itu letaknya di sini, fuadi. Loh, tapi ini namanya qalbu. Qalbu kalau masih berbolak-balik, iya atau enggak, to be or not to be. Tapi kalau sudah yakin azam,
fuadi ma kadzabal fuadu ma ra'a. Nabi Muhammad SAW sudah sampai pada tingkat fuad. Innal kalama, sesungguhnya kalam itu letaknya di mana? La fil fuadi. Wa inna ma ju'ilal lisan, diciptakan lidah, alal fuadi dalila, untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam hati. Maka bagi orang yang tidak ada was-was, langsung saja. Saya sholat di samping Al-Mukarram Ustadz Arifin, saya nggak dengar beliau melafazkan niat. Jadi waktu takbir Allahu Akbar, tapi bukan berarti tidak berniat, karena niat di dalam. Buka kitab Al-Asbah wa Nadhair, Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti meninggal 911. Mahallun niyati al-qalbu, tempat niat adalah di dalam. Tapi bagi sebagian orang dia ada was-was. Allahu Akbar, ini sholat maghrib apa sholat isya? Sholat qabliyah apa sholat ba'diyah? Sholat tahiyatul masjid apa sholat tahajud? Sholat witir apa sholat tarawih? Maka bagi orang yang was-was, maka melafalkan niat itu hukumnya mustahab menurut mazhab Syafi'i. Usolli fardal maghribi, berapa rakaat? Salasa rakaatin. Ada apa qada? Adaan. Jadi makmum apa jadi imam? Makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Menurut mazhab yang lain gimana? Menurut mazhab Maliki, at-talaffuz bin niyah laisa bimasyru', melafalkan niat tidak disyariatkan. Menurut mazhab Hanafi, at-talaffuz bin niyah bid'atun, melafazkan niat hukumnya bid'ah, illa lidaf'il waswasah, kecuali untuk menolak waswasah. Bagi yang tidak waswasah, Allahu Akbar. Bagi yang waswasah, ragu-ragu, bimbang-bimbang, untuk menguatkan. Karena mungkin tadi dia di tangga ngobrol dengan orang, buka SMS, lihat WA, nelpon segala macam, begitu sampai di atas Allahu Akbar, ragu. Maka untuk menguatkan hatinya, usolli fardal asri arba'a raka'atin adaan makmuman lillahi ta'ala. Setelah kuat Allahu Akbar, saya bahas di dalam. Yang melafazkan niat sah, yang enggak melafazkan niat sah. Jangan dipermasalahkan yang tidak masalah. Ketika kita mempermasalahkan yang tidak masalah sehingga menjadi masalah, disitulah letak masalahnya.